Kalau ngelaporin sih kayaknya gue nggak ngeliat ke arah sana ya. Maksudnya ya udah ini cuma jadi hal yang ya emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Kalau dari gue sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai ya udah. Audio Jungle. Oke, Bang Abi. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Lanjut dong. Nah, oke, Bang Abi mungkin seperti apa sih yang dipostingkan Bang Abi ini? Kayak merasa geram juga dengan netizen yang dikait-kaitkan oleh almarhum Uji, mungkin seperti apa? Iya, jadi emang sebelumnya tuh gue nggak tahu tentang apa ya cuitan itulah. Akhirnya semalam ini lagi pada makan keluarga, tiba-tiba kakak gue itu ngasih tahu, dia ngomong, "Dek, ini ada apa? Ada cuitan gak enak nih," sampai kakak gue tuh sampai nangis gitu, sakit hati, dia sedih banget rasanya. Karena ya udah, gue coba baca, pas kebetulan Umi juga ada di sebelah gue. Nah ya udah, kita coba untuk gue baca semua. Dan emang apa ya, dengan kondisi yang kaget sama bacaan itu, kita kan pasti ngerasa sakit hati meskipun mungkin perspektifnya berbeda, cuman ya itulah, makanya gue coba cari tahu orangnya, cari ketemu, biar ketemu sama dia biar gue bisa tahu perspektifnya itu maksudnya apa gitu. Itulah. Ketemu Sejauh ini alhamdulillah nanti orangnya mau datang, yang punya akun Twitter yang bikin apa retweetan itu pertama, dia mau datang, dia langsung DM gua semalam itu, dia langsung DM, dia minta maaf dan lain-lain, tapi gue bilang ya udah lu ketemu aja ke Jakarta, dia tuh orang Cimahi, dia udah jalan dari tadi subuh, ya insya Allah nanti ketemu malaman lah. di sini juga malam ini. Ya mau tahu ya. Ya pokoknya tempatnya ada lah. Jadi mungkin sebelum ketemu motifnya dia nge-tweet kayak gitu apa sih? Sebenarnya gini, gue mungkin paham ya dari sudut pandangnya dia, kalau misalnya dia tuh nggak suka sama yang namanya motor tuh yang ngebut di jalan gitu, ya paham. Pun gue juga anak motor dan gue nggak suka sama orang yang ngebut-ngebut di jalan seperti yang banyak banget yang terjadi di belakangan ini gitu. Ngerti juga, paham juga, cuman mungkin salahnya adalah kata-kata dia yang dia bisa bilang ya mau lu seleb, mau lu siapa, gue nggak peduli juga kalau lu mati. Nah mungkin itu kali yang maksudnya agak sensitif banget menurut gue, apalagi dengan berita yang beberapa hari ini baru rame gitu kan, yang dibicarain. Jadi menurut gue kayaknya nggak etis aja kalau misalnya itu dibahas gitu. Tapi Abi sendiri pengen menyelesaikannya secara kekeluargaan atau pengen melaporkan dia biar seperti apa? Kalau ngelaporin sih kayaknya gue nggak ngeliat ke arah sana ya. Maksudnya ya udah ini cuma jadi hal yang ya emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Kalau dari gue sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai ya udah. Cara bikin efek jerahnya gimana sih? Cara bikin efek jerah gimana ya? Mungkin dengan gue posting di sosial media juga mungkin itu udah lumayan apa ya, kena efek jerah sih bagi mereka. Cuman gue nggak tahu. Tapi gue pribadi ya kalaupun emang apa yang gue lakuin dan dengan gue panggil dia ke sini dan dia masih nggak kena efek jerah, ya udah mungkin nanti bukan gue yang bakal kasih dia efek jerah, mungkin ya siapa, entah Tuhan atau siapapun, nggak tahu lah. Tapi ini satu orang atau dua orang? Jadi gini, di concern gue terhadap masalah ini sebenarnya itu sama akun anonim yang emang ngebales cuitannya itu dengan membawa-bawa nama almarhum bokap. Nah itu sebenarnya jadi concern gue, karena gue di saat tadi pagi gue baca lagi gitu, gue baca lagi dan gue coba teliti, akhirnya gue nemuin dua perspektif yang berbeda. Mungkin di satu di posisi gue ngeliatnya sebagai ya udah itu dia ngenyek nih, ngeledekin lah atau ya ngejelek-jelekin atau gimana. Tapi di satu lagi perspektif gue mikirnya ya ini orang justru malah kebalikannya, ngasih tahu kalau ya ini Ustadz Jeffrey ini ya meskipun dia sholat segala macam ya tetap gitu loh kecelakaan juga, dan gak menutup kemungkinan ya ini udah takdir, mungkin kayak gitu. Makanya gue pengen coba cari, tapi kendalanya adalah si akun anonim ini dia juga sudah diaktif akun Twitternya, akun X-nya. Cuman sekarang gue udah dapat data-data juga, udah dapat 4 nomor yang bersangkutan dengan si orang ini, udah tahu namanya, tanggal lahirnya, rumahnya di mana, aslinya mana, udah tahu semua. Tinggal lagi cari konfirmasi dulu bener apa enggak. Tapi yang menjadi poin yang menjadi kesal itu apa sih? Kan kalau dilihat bahasanya kan ya secara general, maksudnya netral gitu, dia seperti attention doang kan gitu lah. Iya. Sebenarnya gini, mau atensi ataupun bukan ya gue nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah adalah kakak gue cerita ke gue sampai dia nangis. Udah, itu aja sih sebenarnya. Ya
Ya dengan kata-kata itu yang bisa ngelukain kakak gue, ya berarti kan ya something yang emang sensitif dan ya gue harus bertindak. Kecewa Umi sendiri di mana? Oh iya, Sampai menumpahkan Umi kecewa juga. Umi juga di grup tuh juga udah ngomong, aduh Umi pengen banget gini, cuman ya nggak mungkin kan. Jadi ya gitulah, ya diwakilinnya sama gue lah. Tapi ini kabarnya Umi mau datang nggak? Jadi kenapa? Umi sekarang masih ngisi kajian di rumah gitu, jadi belum bisa datang. Cuman ntar lah kalau kalian mau nanya Umi juga silakan nanti datang ke lokasi selanjutnya. tapi Bi, ini kan dari kasus kejadian sama dia sama dari Wasing kan kamu sih kan hobi motoran juga, trauma nggak sih Bi? Kalau untuk trauma sih enggak ya, maksudnya hal-hal seperti ini mungkin bukan menjadi trauma bagi gue gitu, karena itu cuma menghambat ya gue ke depannya gitu. Ya ini gue terima aja, karena balik lagi kenapa kasus ini, masalah ini gue perbesar, karena emang dulu itu di tahun 2017 atau 18 gue lupa, itu juga sempat ada kasus serupa gitu. Dan yang mengucapkan ini ya salah satu ustadz yang lumayan menurut gue agak sangat melenceng, dan gue taunya dari YouTube. Itu menurut gue sangat parah banget, cuma ngobrol udah selesai, dan kata-katanya itu menurut gue sangat sensitif, dan gue takut ya hal-hal itu terjadi lagi. Tapi kalau kamu sendiri kalau naik motor gitu trauma tapi apalagi kamu hobinya motor kamu Enggak trauma kok alhamdulillah. Ya gue kan bedanya gue mungkin naik motor ya emang buat nikmatin motor, nikmatin jalanan, nikmatin ya apa yang dikasih sama Tuhan dari fasilitas yang kita dapetin. Tapi ada selain kecewa ada kerugian nggak sih dari kasus ini? Apa? Kerugian sih sebenarnya nggak banyak ya, mungkin gue ngeliat posibilitas yang mungkin lumayan besar adalah ya mungkin orang-orang juga akhirnya bisa kegiring sama opini yang dia bawa. Oh iya ya, mungkin Ustaz Jeffrey itu begini meninggalnya gara-gara dia ngebut-ngebutan segala macam, sedangkan ya kita semua nggak ada yang tahu gitu loh. Menurut gue itu lumayan membuat apa ya, sebuah kerugian gitu buat keluarga gue, dan akhirnya ngerusak image bokap. Itu sih yang concern juga. Ini aku pernah maaf ya, tapi sebagai anak yang sendiri, kamu sih merasa tersinggung nggak sih dengan postingan-postingan dia itu? Kalau gue nggak tersinggung, gue nggak bakal bikin postingan itu. Dengan gue bikin postingan itu ya udah pasti gue tersinggung dong. Gitu. Aku merasa kecewa ya. Jelas kecewa. Kecewa sih gimana ya? Gue kecewanya karena dengan apa yang lu udah ketik bikin kakak gue sampai nangis, udah gitu aja. Karena aku mencari datanya itu melaporan ke TMC Polri atau cuma kemarin kamu ngetek sama dia yang bersangkutan? Ya gue kemarin tuh cuma ngetek aja, tapi kan gue gak tau yang direspon apa enggak kan, ya itu udah ya terserah deh mau respon apa enggak. Cuman yang ngetek aja lah, apa yang bisa gue tag yang menurut gue bisa ngebantu ya apa enggak. Cuman yang nggak ada respon dari mereka juga, tapi tetaplah nggak ada mereka juga gue bisa dapetin data-datanya. Tapi itu akan menanya rezeki sekarang mungkin dia melaporkannya atau Kayaknya enggak ya. Maksudnya gini, kenapa gue nge-tag TMC Polda atau dari pihak kepolisian, karena gue pengen ditemuin sama ini orang gitu. Kemarin sempat ada beberapa orang-orang itu yang sempat nanya, ya atas dasar hukum apa lu bisa apa namanya dengan undang-undang apa buat lu bisa nemuin ketemuan sama dia, buat dipanggil dia gitu, buat manggil dia ke kantor polisi. Gue bilang ya emang perlu hukum dengan gue cuma pengen ketemu sama orang ya gitu. Jadi maksudnya gue dengan gue minta ke pihak kepolisian ya biar dibantu untuk ketemu sama si orang aja. tapi kenapa kamu tidak pengen ini ibaratnya diambil ke langkah hukum? Artinya Menurut gue nggak perlu ya, karena ya udah ini hal jadi gini. Gue pun paham dengan konsep kalau semua orang itu punya hak untuk kebebasan berpendapat gitu, gue paham. Cuman dengan kebebasan berpendapat itu kadang ketikan-ketikannya nggak terjaga. Mungkin lebih gue mau ngasih edukasi aja sih sebenarnya. Mau salah atau enggak apa yang dilakukan sama orang-orang, yang namanya apalagi kesedihan ya kita butuh empati gitu. Karena akun ini juga sudah sering atau sudah Nah jadi yang gue baca ini, si akun anonim ini emang ternyata dia sering, dan dia ini punya banyak akun, ya seperti buzzer lah gitu kan ya. Dia ini punya banyak akun emang untuk ngecemoh ya kasus-kasus, masalah bukan cuma masalah ini doang gitu. Dia juga sempat bikin gugatan ke MK dan lain-lain yang gue cari data-datanya. tapi Uni sendiri ada rembukan nggak sih ya apa nih kasihan dengan sudah bertemu nih apa sih yang Ya kalau itu belum tahu ya, maksudnya nanti kita lihat aja Umi bakal seperti apa gitu.
Kalau apa Umi mau ketemu apa enggak itu nggak tahu, cuman ya pasti gue yang bakal ketemu sama orangnya. Respon saat Umi pertama kali tahu gimana ya? Ya sedih lah, maksudnya sedih, kecewa, kesel juga pasti. Yang ngelihat kayak gitu kan gak enak aja gitu, dilihatnya, dibacanya kan gak enak. Seolah-olah mengorek luka lama ya bang, atau apa? Iya balik lagi yang tadi gue bilang, bukan masalah mengkorek luka lama gitu. Luka lama mungkin udah terobati, cuman apa ya, lebih ke gue takut orang-orang malah kebawa dengan opini itu bahwa iya gara-gara kebut-kebutan orang jadi meninggal, padahal kan nggak nentu gitu. Ya itu udah tertulis dalam takdir, meninggalnya seperti apa kan kita nggak pernah bisa menyangkal gitu. Dan gue nggak mau jangan sampai orang-orang ini tergiring sama opini kalau apa yang kita lakukan penyebabnya ya seperti itu, enggak gitu. Ya, cukup. Thank you, Bi. Oke. Audio Jungle.